Halo coy, how are you together? Welcome to my channel in the host Kujo. Oke coy, kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang sangat menegangkan berjudul No Way Up yang rilis pada tahun 2024. Film ini menceritakan tentang sekelompok orang yang akan pergi berlibur dengan menaiki pesawat. Namun pesawatnya malah jatuh ke dalam lautan dan para penumpang yang terjebak harus melawan ganasnya ikan hiu. Ya udahlah, daripada banyak bacot, kita gaskan aja ke ceritanya. Let's go. Film dibuka dengan seorang wanita yang tenggelam di laut. Ternyata itu mimpi dari seorang pria bernama Brandon. Brandon kemudian sarapan dan bersiap untuk pergi bekerja. Sementara itu di bandara ada dua remaja bernama Jed dan juga Kyle. Saat itu mereka melihat ada dua orang pria membawa perlengkapan untuk menyelam serta tabung oksigen. Tak lama Eva datang bersama dengan Brandon sebagai pengawalnya, di mana Eva ini merupakan anak seorang pejabat dan Jed adalah pacarnya Eva. Namun Jed merasa terganggu karena Brandon juga akan ikut berlibur ke Cabo. Di lain sisi ada seorang anak bernama Rosa sedang bersama kakek dan juga neneknya bernama Hank dan juga Merdi, di mana mereka juga akan pergi ke Cabo. Kemudian Merdi pergi ke toilet. Namun ketika Rosa dan Hank jalan menuju ruang tunggu, Rosa tidak sadar kalau bonekanya terjatuh. Dan saat Eva berjalan ke ruang tunggu, Eva melihat boneka itu. Namun Eva tidak mengambilnya. Sementara itu Rosa baru sadar kalau bonekanya hilang. Sehingga Rosa pun pergi untuk mencari bonekanya. Namun tanpa sengaja Rosa menabrak Eva yang membuat Eva marah. Rosa lalu mengatakan pada Hank kalau bonekanya hilang. Eva pun yang tahu boneka itu milik Rosa langsung pergi mengambil bonekanya untuk diberikan pada Rosa. Tentu Rosa pun sangat senang. Dan Eva meminta maaf pada Rosa karena sempat marah padanya. Dan ternyata wanita yang tenggelam di awal film tadi adalah ibunya Eva. Dan Brandon merasa sangat bersalah. Namun Eva mengatakan kalau itu bukanlah salahnya Brandon karena tidak ada di sana pada waktu itu. Dan Eva merasa nyaman bersama dengan Brandon. Kemudian para penumpang mulai masuk ke dalam pesawat. Pramugara bernama Danilo dan juga pramugari bernama Madison menyambut para penumpang. Namun tempat duduk Eva ada di bagian belakang bersama dengan temannya. Sedangkan tempat duduk dari Brandon ada di depan. Dan terlihat salah satu penumpang ada yang membawa tabung oksigen medis. Singkatnya pesawat pun lepas landas. Namun tak lama pesawat mengalami guncangan meskipun hanya sebentar. Dan Kyle malah mengatakan pada Eva kalau pesawat ini pesawat tua. Hingga tak lama pesawat pun kembali mengalami guncangan. Serta ada kawanan burung yang masuk ke dalam baling-baling pesawat. Hal itu membuat mereka merasa cemas. Pilot pun mengatakan kalau guncangan akibat adanya burung yang masuk ke dalam baling-baling. Namun tak lama Rosa melihat kalau baling-balingnya rusak dan mulai terbakar. Rosa pun mengatakan tentang hal itu pada kakek dan juga neneknya hingga tiba-tiba pesawat pun mulai hancur dan sebagian penumpang terlempar keluar pesawat dan pesawat mulai menukik ke bawah. Di sini Madison berniat akan menolong salah satu penumpang, namun sialnya mereka pun malah terjun bebas. Hingga tak lama pesawat pun terjatuh ke dalam lautan. Eva melihat tangan Kyle yang patah, serta pesawat yang mulai tenggelam, dan air pun mulai masuk ke dalam. Namun untungnya pesawat itu tersangkut di tebing. Eva, Jed, Kyle, dan Danilo berhasil selamat. Namun tak lama mereka mendengar sesuatu dari dalam air. Ternyata itu Rosa, Merdi, dan juga Brandon yang berhasil selamat. Brandon kemudian mencabut besi yang menancap di dadanya. Sementara Danilo berusaha menolong Merdi yang tidak sadarkan diri dengan melakukan CPR. Namun Merdi pun tidak merespon sama sekali. Akan tetapi Danilo tidak menyerah. Dan ya, untungnya Merdi pun tersadar. Rosa pun lalu bertanya di mana kakeknya.
Brandon mengatakan kalau Hank tidak selamat. Tentu Rosa dan Merdy pun sangat amat sedih. Namun Brandon meminta pada mereka untuk tetap tenang, karena untuk sementara waktu mereka masih punya udara untuk bernapas. Eva menyarankan agar mereka keluar dari sini. Namun Brandon mengatakan hal itu sangat berbahaya. Lebih baik kita di sini sampai menunggu bantuan datang, karena pastinya pilot telah mengirimkan sinyal sebelum pesawatnya jatuh. Kemudian Danilo mengambil 2 tabung oksigen. Namun ternyata tabungnya kosong. Merdy mengatakan bahwa ada penumpang yang membawa tabung oksigen medis. Mendengar hal itu, Brandon pun berniat akan mengambilnya. Dan Merdy meminta pada Brandon untuk mengambil topi suaminya sebagai kenang-kenangan. Brandon berhasil mengambil topi milik Hank dan juga berhasil mengambil tabung oksigennya. Namun ketika Brandon akan kembali, tiba-tiba saja mereka merasa cemas karena Brandon belum juga kembali. Hingga tak lama Brandon pun muncul dari dalam air. Namun saat Eva akan mendekat, Brandon meminta pada Eva untuk mundur. Kemudian memberikan oksigen dan juga topi milik Hank. Brandon bilang mulai dari sekarang Eva harus berjuang sendiri. Tentu mereka pun sangat amat ketakutan dan langsung menjauhi air. Kemudian masuk ke dalam bagian ekor pesawat. Di sini Merdy yang melihat Kyle kesakitan merasa kasihan dan meminta pada yang lain untuk membantunya karena Merdy akan menolong Kyle. Sementara itu, tim SAR yang mendapat laporan tentang pesawat jatuh langsung mencarinya karena salah satu penumpangnya adalah anak seorang pejabat. Sehingga mereka mengerahkan 4 helikopter untuk mencari pesawatnya. Di sini Jed pun tak ingin diam saja. Namun Eva bilang tidak ada yang dapat kita lakukan selain menunggu bantuan datang. Namun tak lama bagian atas pesawat mulai bocor, dan hal itu membuat air mulai masuk semakin banyak. Tentu saja mereka pun semakin cemas, dan Rosa pun melihat ke arah jendela. Di lain sisi, tim SAR masih melakukan pencarian. Namun belum juga menemukan pesawatnya. Akan tetapi mereka pun tidak akan menyerah, pantang pulang sebelum menemukan pesawatnya. Sementara itu Eva mengatakan kalau kita punya waktu 3-4 jam sebelum pesawatnya tenggelam, karena badan pesawat tidak akan sanggup lagi untuk menahan tekanan air. Namun tiba-tiba pesawat pun mulai berguncang. Untungnya pesawat masih tersangkut di ujung tebing dan hampir masuk ke dalam palung yang sangat dalam. Hal itu membuat mereka tak punya jalan lain selain berenang keluar. Namun mereka butuh sesuatu untuk mengalihkan para hiu itu. Merdy bilang kalau hiu tidak suka dengan gelembung. Kyle pun baru ingat kalau di bandara ada 2 orang pria membawa tabung oksigen serta alat untuk menyelam di tas hijau. Dan Nilo pun bilang tabung oksigennya kosong, karena jika berisi tabung itu tidak akan diizinkan masuk ke dalam pesawat. Hal itu membuat mereka semakin bingung, karena tidak mungkin bisa berenang tanpa adanya tabung oksigen. Sementara itu, salah satu helikopter berhasil menemukan pesawat yang telah hancur. Mereka pun merasa ragu kalau ada penumpang yang masih selamat. Namun mereka tetap akan menyelam untuk memastikannya. Tak lama mereka pun berhasil menemukan pesawat itu. Dan Rosa melihat kalau tim penyelamat sudah datang untuk menolong mereka. Tentu semuanya merasa sangat amat bahagia. Salah satu penyelam pun masuk ke dalam lubang pesawat. Sedangkan satunya lagi mengatakan semuanya akan baik-baik saja. Namun tak lama Eva melihat ada seekor hiu yang mulai mendekati penyelam itu. Merdy pun mencoba untuk menenangkan mereka dengan mengatakan kalau penyelam yang lain sedang mencari jalan untuk masuk ke dalam pesawat. Namun Eva merasa penyelam itu juga tidak akan selamat. Dan jika benar maka mereka dapat mengambil tabung oksigennya. Eva pun kemudian masuk ke dalam air untuk melihatnya. Sedangkan Jed naik ke atas kursi. Namun sialnya Jed malah terjatuh dan masuk ke dalam air. Jed pun merasa panik dan langsung berenang. Hiu itu berusaha menarik Jed ke dalam air, namun mereka pun berhasil menariknya. Meskipun Jed harus kehilangan satu kakinya yang telah dimakan hiu itu.
Merdi pun mencoba memberikan pertolongan pada Jade dengan berusaha menghentikan pendarahannya. Hal itu pun membuat Jade merasa putus asa. Eva mengatakan kalau kita hanya perlu menemukan tas hijau itu yang berisi alat untuk menyelam. Danilo pun mengatakan tas itu ada di Palka, dan Eva bisa masuk ke sana lewat pintu kecil yang ada di dapur. Sebelum masuk, Danilo memberikan suar pada Eva sebagai penerangan. Dengan penuh percaya, Eva pun langsung masuk ke dalam air. Tak lama Eva menemukan tasnya, namun ketika akan mengambilnya Eva diserang oleh gurita. Hal itu pun membuat suaranya padam, dan mereka pun mulai merasa cemas pada Eva. Dan ya, untungnya Eva berhasil selamat sambil membawa tas itu. Namun ternyata alat menyelamnya hanya untuk 4 orang saja. Dan saat Merdi melihat kondisi dari Jade, ternyata Jade sudah meninggal. Tentu saja hal itu membuat Eva merasa sangat amat sedih. Danilo pun mencoba untuk menenangkannya. Hal itu membuat pesawatnya semakin tenggelam, dan mau tak mau mereka pun harus pergi sekarang juga, di mana mereka akan membuat gelembung menggunakan jaket pelampung untuk mengusir hiu itu. Kemudian Eva akan mencari tabung oksigen milik penyelam yang sebelumnya ingin menolong mereka. Namun pesawat pun semakin tenggelam karena adanya tekanan air. Merdi pun memberikan baju selamnya pada Rosa, karena ketika remaja Merdi juara renang sehingga tidak butuh baju selamnya. Kemudian mereka masuk ke dalam air sambil menggunakan pelampung yang belum terisi angin. Namun mereka harus bergegas karena pesawat mulai masuk ke dalam palung terdalam. Merdi meminta pada Eva untuk menjaga Rosa, karena dirinya merasa akan menjadi beban untuk mereka. Namun Merdi pun berbohong pada Rosa, dengan mengatakan kalau dia akan mengawasi Rosa dari belakang saat menyelam. Kemudian Eva langsung menyelam untuk mencari tabung oksigennya. Namun tak lama Eva melihat seekor hiu. Eva pun menggunakan jaket pelampung untuk membuat gelembung. Merdi menyuruh pada Kyle dan juga Danilo untuk pergi lebih dulu, sementara dirinya akan mengikuti dari belakang. Namun Merdi malah melepaskan kacamata selamnya dan duduk di sana. Merdi pun menyerah dan akan tetap di sini. Karena bagi Merdi yang penting sekarang ini Rosa sudah aman bersama dengan Eva. Sementara itu Kyle pun yang tidak melihat Merdi memutuskan untuk kembali. Namun tak sengaja malah menjatuhkan jaket pelampung untuk mengusir hiunya. Kyle pun sangat takut dan merasa tidak sanggup lagi hingga tiba-tiba di lain sisi Eva berhasil menemukan tabung oksigen itu. Dia pun segera memberikan satu regulatornya pada Rosa. Tak lama Danilo datang, dan Eva memberikan regulator itu pada Danilo untuk bernapas. Dan Eva menyuruh pada Danilo untuk pergi lebih dulu bersama dengan Rosa. Awalnya Rosa pun tidak mau, namun Eva langsung menarik jaket pelampung Rosa, sehingga Rosa langsung mengapung ke atas permukaan. Namun ketika Eva akan menyusul mereka, ada seekor hiu yang datang ke arahnya. Eva pun kembali masuk dan mencoba untuk tetap tenang. Namun tak lama hiu lain mulai masuk ke dalam pesawat, sehingga Eva pun harus mencari jalan lain untuk keluar dari sini. Namun sialnya pesawat mulai jatuh dari tebing itu. Eva pun berjuang sekuat tenaga untuk berenang. Untungnya Eva berhasil keluar dari pesawat itu melewati lubang yang lain, dan Eva langsung menarik jaket pelampungnya untuk naik ke atas permukaan. Eva pun sekuat tenaga berusaha untuk berenang, karena dirinya tidak kuat lagi untuk menahan napas, dan hal itu membuat Eva tidak sadarkan diri. Untungnya Eva pun kembali bernapas. Kemudian mencari Rosa dan juga Danilo. Namun Eva hanya menemukan boneka milik Rosa. Tak lama helikopter datang dan melemparkan tali pada Eva. Eva pun mengambil tali itu dan mereka langsung menariknya. Ternyata Rosa dan juga Danilo sudah ada di sana. Mereka berdua berhasil selamat. Sang pilot bertanya apakah masih ada yang selamat. Eva pun mengatakan tidak ada. Tentu Rosa pun merasa sangat amat sedih karena Merdi tidak selamat.
Kemudian Eva memberikan boneka itu pada Rosa. Namun Rosa mengatakan kalau kakeknya yang lebih butuh bonekanya, sehingga Rosa menjatuhkan boneka itu ke lautan. Sang pilot lalu melaporkan ada 3 penumpang yang berhasil selamat. Salah satunya Eva, anak seorang pejabat. Dan film pun tamat cuy. Ending yang sangat menghiukan.